min syarafi alladzi ja'alahu Allah li hadhihi ummah. Jadi Allah itu memuliakan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ikhtasaha bi yaumil jum'ah wa ja'alahu 'aidan 'aziman. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan tentang hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat di situ disebutkan itu hari Id, hari rayanya umat Islam, hari mingguannya. Kalau tahunannya yaitu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mingguannya yaitu hari Jumat. Dan di antara keistimewaan hari Jumat, apa di dalamnya yang terkandung di dalam hari Jumat tersebut? Faminha, di antaranya takfiruha lidzunub. Di dalamnya hari Jumat tersebut dapat menghapus dosa, dapat menggugurkan, menghapus, menghilangkan, menyingkirkan, terus mendelete. Kalau bahasa komputernya mendelete. Ya, mana yang jurusan komputer? Ivan jurusan delete ya. Aan. Ya, yaitu menghapus dosa-dosa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baina wa bainahu al-jum'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hassa faqad lagha. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, memperbagus wudunya. Jadi memperbagus wudu sudah kita jelaskan kemarin. Ya, memperbagus wudu itu ya sunnah-sunnahnya semuanya dilakukan, ya, yaitu dengan adab-adabnya wudu. Kemudian summa atal jum'ata, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat, fastama'a, dan mendengarkan wansata, mendengarkan khutbah. Apa yang dapat dihasilkan bagi seorang tersebut? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan dihapuskan dosanya baginya di antara Jumat hingga Jumat yang akan datang. Ya. Wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah tiga hari. Jadi kalau orang sholat Jumat itu dosanya dihapus selama 7 hari ditambah 3 hari, berarti berapa? 10 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang massa ini mengusap, al-hasa batu, mengusap batu di saat sholat Jumat, faqad lagha, maka dia akan sia-sia. Maksud dari mengusap batu itu apa? Hadis Nabi Muhammad SAW memang tidak bisa kita menerjemahkan langsung bahasa Arabnya. Kalau kita jelaskan menggosok batu, apa urusannya sholat Jumat sama menggosok batu? Di sini dijelaskan, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadis an massal hasa wa ghairihi min anwa'il abth fi halatil khutbah wa fihi isyaratun ila al-iqbalil galab wal jawarih ala sama'il khutbah. Jadi maksudnya di sini isyarah bahwasanya di saat kita hadir sholat Jumat mendengarkan khutbah, wajib yaitu hati dan jasad kita yaitu tersambung. Intinya mendengarkan, fokus, jangan kita itu menggosok batu. Dulu zamannya Rasulullah itu kan masjid teko watu, saudara, banyak batu, kerikil-kerikil, dono sejadah zaman biyen. Sekarang sejadah masjid istimewa, kandel-kandel, ono granite, keramik. Zamannya kan Rasulullah ya watu. Lah mungkin di saat ada batu di situ, ada para sholat Jumat yang tulinan watu mungkin biyen. Ya. Jadi di isyarahnya, barang siapa orang yang menggosok batu maka dia akan sia-sia. Intinya ndak ngerungokno khutbah, ngomong dewe, tulinan dewe. Nah ini yang menjadikan sia-sia. Itu diantaranya. Dan juga keistimewaan sholat Jumat apa? Fa'an Abi Burda an Abi Musa radhiyallahu anhu qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
dikatakan dari Abi Musa, sahabat Nabi yang bernama Abi Musa. Abi Musa berkata, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Umar mengatakan kepada aku, wahai Abdullah bin Umar, dia tanya kepada Abdullah bin Umar ini, apakah engkau mendengarkan salah satu hadis dari bapakmu? Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Abdullah, apakah engkau tidak mendengarkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW? Naam. Faqultu na'am. Ya, aku mendengarkan hadis tersebut tentang keistimewaan waktu sholat Jumat, waktu yang istimewa di sholat Jumat. Apa di situ? Sami'tuhu yaqul, berkata Rasulullah SAW, yaqul hiya ma baina an yajlisal imam, yakni 'alal mimbar ila an yuqdas shalah. Waktu yang ijabah, yang diistimewakan oleh Allah, pasti di saat kita doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya di saat imam itu duduk di atas mimbar mau khutbah. Ya, kita selungguh teko mimbar sampai ila antughdas shalah, hingga selesai sholat. Itu istimewa doa. Dungo wis sembarang, ya Allah njaluk iki njaluk iku insyaallah dikabulkan. Karena ini saatul ijabah, yaitu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa salat Jumat. Ini istimewanya kita salat Jumat. Nanti kenapa kok diistimewakan? Nanti dijelaskan dibandingkan umat-umat yang lain. Inna min afdal ayyamakum yaumul jum'ah. Diriwayatkan juga Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling afdal hari di antara hari kalian yaitu hari Jumat. Fihi, di antaranya yang ada di dalam di dalam hari Jumat tersebut, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi qubida, dan Allah juga mencabut nyawanya Nabi Adam di hari Jumat. Wa fihi nafkha, dan di dalam hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya meniup trompet sangkakala. Yaitu siapa malaikat yang meniup trompet sangkakala? Israfil. Itu di hari Jumat. Wa fihi saqah, dan di dalam hari Jumat di situ semua makhlukat, semua yang ada di dunia dan di langit itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, fa'akthiru, maka hendaknya bagi kalian yaitu memperbanyak minas sholati alayya fihi, yaitu untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat tersebut. Fa inna sholatukum yaumal jum'ah, dan sesungguhnya solawat kalian kepadaku di hari Jumat itu ma'rudatun alayya, itu dijabarkan, ditunjukkan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Kalian di saat bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, di hari Jumat, aku ini diberitahu oleh malaikat, Iqbal anaknya Bapak Jumali, ya Rasulullah, ini sedang bersolawat kepadamu. Ya Allah, alhamdulillah, umatku senang Rasulullah SAW. Di saat ditunjukkan. Kemudian di saat Rasulullah mengatakan hadis tersebut, ada 100 sahabat sing nyeleneh, sing ruwet. Ya, namanya manusia juga sahabat ya. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui atas salawat kita kepadamu wahai Rasulullah? Wa qad arimta, di saat engkau benar-benar telah meninggal. Engkau kan sudah meninggal ya Rasulullah. Dari mana engkau tahu di saat aku salawat kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para anbiya. Jadi Rasulullah itu tidak meninggal, saudara. Rasulullah itu hidup, ya masih hidup. Semua amal kita ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam hadis yang lain, tu'radu a'malukum alayya, semua amal-amal kalian ditampakkan kepada aku,
Kata Rasulullah SAW, setiap gerak-gerik kita ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Kok bisa ya? Ya apa? Cara nih. Semua banyaknya manusia ditunjukkan, bahasanya dikoreksi, saudara. Mulai Iqbal, bagus, ini ditunjukkan jadi satu. Ya apa terus ngerti ini Rasulullah? Rasulullah satu. Bagaimana mengkoreksinya? Nah itu secara akal. Kalau kita secara akal juga, kita pikir dulu di saat kita sekolah, ya, guru kita di saat mengkoreksi soal kita paling mentok 10 soal, ya, 10 orang yang bisa dikoreksi. Lah sekarang dengan adanya zaman teknologi yang sakti canggih ini, semua beberapa ribu soal langsung bisa dikoreksi dalam 1 jam, tidak sampai kadang, dengan adanya komputer lah. Karena apa? Bedanya dimensi elektronik lah, apalagi dimensinya Rasulullah, dimensinya alam lain dengan alam kita, tidak masuk di akal. Intinya wajib kita imani bahwasanya sholawat kita itu sampai kepada Rasulullah. Di antara keistimewaan salat Jumat, ya, wa minha annal yaumul jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu pimpinannya hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sing paling api itu Jumat. Rasulullah mengatakan inna yaumul jum'ah sayyidul ayyam wa adumuha indallah. Yang paling baik, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikarenakan apa? Wa fihi khamsu khilal. Karena di dalam hari Jumat itu ada 5 keutamaan, 5 perkara, 5 peristiwa. Yang diantaranya, yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard. Dan Allah menurunkan Nabi wa Adam ke bumi. Wa fihi tufiyallahu Adam. Allah mematikan, mencabut nyawanya Nabi wa Adam, yaitu di hari Jumat. Wa fihi sa'atun. Dan di hari Jumat tersebut, yang keempat istimewanya, wa fihi, di hari Jumat tersebut ada sa'atun, yaitu suatu waktu, la yas'alullahu fihal abdu syai'an. Tidaklah meminta, tidaklah berdoa salah satu hamba kepada Allah di hari Jumat tersebut illa a'tahu iyahu malam yas'al haraman. Tidaklah hamba itu meminta kepada Allah kecuali Allah langsung mengkabulkan. Wah, istimewa ya kalau kita doa di hari Jumat. Wa fihi taqumus saah. Dan di hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Ya, ini hari kiamat besok hari Jumat, saudara. Hari Jumat kapan, Gus? Hari Jumat kapan? Ya, hari Jumat. Hari kalau dalam bahasa Arab itu ada lail, ada siang. Ada Lailatul Jum'ah, ada Yaumul Jum'ah. Kalau Lailatul Jum'ah itu malam Jumat, mulai maghrib sampai subuh. Kalau Yaumul Jum'ah, hari Jum'ahnya itu mulai ba'da subuh, pagi sampai terbenamnya matahari. Ya sekitar itu wis. Siap-siap wis ya. Di sini diriwayatkan mamin malakin, dan di antara para malaikat, mamin malakin muqarrabin, di antara malaikat yang dekat dengan Allah, wala samain wala ardin, baik langit baik bumi, wala riyahin, baik angin, wala jibalin, baik gunung Semeru, gunung Bromo, wala baharin, baik pantai-pantai, laut-laut, di saat hari Jumat itu illa wahunna yusfikna min yaumil jum'ah. Semuanya itu menunggu, saudara, cemas, takut. Di saat mau hari Jumat itu takut, bumi, langit, laut, gunung kabeh takut matahari terbitnya dari arah barat. Menunggu, saudara, wedi. Iki bumi wedi, kabeh makhluk takut. Sing ndak takut nang hari Jumat iki sapa? Manusa be jin. Manungsa be setan iki ndak takut, guyon tok. Urusan dunya tok sing dipikir sampai lali. Hari Jumat itu di mana hari Allah menghancurkan makhlukat, yaitu hari kiamat. Kalau semuanya makhluk kecuali manusia dan setan, wedi, saudara, takut semuanya. Kalau mau hari Jumat itu takut Jumat itu terjadi kiamat. Ya kita ini sing enak-enakan. Ndak wedi blas wis.
kayak duwe umur 8 itu ya. Tapi kalau sudah ditiupkan sangkakala, hancur semuanya makhluk. Tapi insya Allah yang hadir di sini tidak nutut, saudara, tidak nutut. Oh, kalau sudah orang itu nutut hari kiamat, wis elek-elek wong wis. Insya Allah ini ganteng-ganteng dan sing elek. Amin Allahumma amin. Tapi insya Allah paling istimewanya yaitu di saat kita di dalam hati kita yaitu ada iman, ada Islam dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi di saat di mana? Di Ratibul Haddad di akhir, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Cukup bagiku nikmat dari Allah itu dijadikan kita ini umat Islam. Wis cukup wis, enggak usah nikmat yang lain. Cukup bagi saya nikmat dari Allah itu jadi Islam cukup wis. Karena apa? Nikmat Islam ini tiket kita mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi kelak di saat di akhirat. Kenapa kok dinamakan yaumul akhir? Kenapa? Karena di situ hari Jumat terakhir. Ndak ono Sabtu wis. Itu terakhir wis. Yaumul akhir, hari terakhir. Ndak ono maneh wis, mentok kok maghrib, Jumat maghrib ndak ono maneh wis. Terakhir wis. Nah, baru kita berpindah di hari yang lain, yaitu di hari kebangkitan. Di situ semua orang ketakutan. Insyaallah yang hadir di sini barakah maulid dan ono sing wedi. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikei payung. Lainnya kepanasan sing kita orang ahli salawat dikei payung oleh Allah Subhanahu wa taala. Engko jas hujan Mas Ayi, Iqbal. Amin. Tuku. Ya. Dan juga di antara keistimewaan hari Jumat wa minha al-amanu min adabil qabri liman mata yaumiha aw lailatuha. Dan di antaranya yaitu diamankan, diselamatkan bagi siapa orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, yaitu atas azab kubur. Kalau orang matinya malam Jumat dan hari Jumat bebas siksa kubur. Tidak ditakoni malaikat mungkar nakir, minggir. Tidak ditakoni malaikat. Tidak enak diwisungkan karena matinya hari Jumat. Akhraja Abu Ya'la an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ah wuqi'a adabal qabr. Barang siapa yang mati di hari Jumat, maka Allah akan menjaga baginya dari azab kubur. Wa fi riwayah, bukan cuman mati hari Jumat toh, tapi dalam keadaan beriman. Wong kafir tetap, wong kafir mati Jumat meskipun Jumatnya pas sholat Jumat, pas khutbah mati ini ya tetap kafir. Tapi kalau beriman, kita membawa iman, meninggal dari Jumat dan bertakwa kepada Allah, insya Allah bebas dari azab kubur. Mati ini saudara, takoni malaikat ini. Wafiri ya. Semuanya kita dodolan apa? Niki ini siapa sih dodolan? Dodolan siapa? Mas Eko. Mas Eko seumpama dodolan tahu kocek, ya satu porsi berapa? 5.000. Lah mungkar nakir tanya satu porsinya tahu kocek itu insya Allah setahun ndak mari. Iki tahu tekon di, tuku tekon di, terus duwe tekon di, terus digawe opo ndak mari setahun. Iku sik sak porsi saudara. Durung berapa porsi? Iya, ditakoni malaikat ndak mari. Iku sik sak porsi setahun ndak mari nanti. Ayo, durung ditakoni sing lain rombongi tekon ndi, entuk duit tekon ndi, terus blayune dengan ndi, blayune dengan ndi ndak mari terus. Durung sing lain maneh. Nutupi jam pira, apa jalak wis sembarang wis. Duwe hasilnya kabeh tekon ndi. Iki semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yaitu fitnah kubur di antaranya di saat kita ditanya sama mungkar dan nakir. Makanya kalau orang meninggal kemarin ya kita buat contoh ya di saat Habib Sulbi menalkin Bapak Saudara Rian kemarin ya yang hadir kemarin yang ikut ya. Itu apa? Habib Sulbi baca apa di situ? Itu menuntun mayit di saat nanti idza adakum dan di saat dia datang kepada kamu, intinya seperti itu ya. Al muwakkalani, dua malaikat itu mungkar wa nakir, ikut jenenge mungkar dan nakir. La takhaf aja wedi, la tafza aja wis bingung ya. Bahwasanya itu juga makhluknya Allah.
Iya, lewawaan meskipun diomongi iku makhluk ya Allah bisa api kan rupane malaikat ini ndak ngerupa api saudara. Tapi insya Allah di saat amal kita baik, insya Allah malaikat itu yang kereng ndak kereng aneh. Jadi orang meninggal itu saudara ada harta yang dibawa ke kubur ini, ada harta, saudara, dan amal. Ya, 3. Kalau sudah nyampe kubur 3 ini dibawa di saat digotong. Ya, tapi yang 2 ini balik nang omahe. Siapa? Saudara dan hartanya. Ndak digawa sampai kubur. Lek wis ngantek kabeh orangnya, tinggal 1 yaitu amal. Tinggal 1 ini. Ndak ada sudah yang bisa menemani kita di saat di alam kubur yaitu kecuali amal. Semoga amal kita menjadikan teman kita yaitu di saat dikubur. Amin Allahumma amin. Dan istimewanya lagi saudara. Istimewa Jumat iki lek dijelasno ndak ono marine wake. Wa minha di antara istimewanya hari Jumat anna lil jima'i fihi ajrain. Di hari Jumat ilmu ini ya. Sesungguhnya di hari Jumat itu sesungguhnya bagi orang yang berjima, berhubungan antara suami dan istri, maka dia akan mendapatkan ajrain, 2 pahala. Akhraja al-Baihaqi fi Syu'ab bi sanadi dhaif, tapi hadisnya dhaif, enggak apa-apa. Meskipun dhaif tapi enggak harus kita tinggalkan, enggak apa-apa dilakukan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli jum'atin. Di antara kalian di saat berhubungan kepada suami istrinya fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, fa innalahu, dan baginya yaitu akan mendapatkan ajrain itsnain, yaitu 2 pahala. Ajra guslihi, yaitu pahala mandi salat Jumat, dan wa ajra gusli imraatihi, yaitu mandi disebabkan karena sebab istrinya. 2 pahala saudara. Istimewa. Makanya kalau masih belum beristri Gus, tidak apa-apa, tetap mandi, akan mendapatkan pahala mandi sholat Jumat sunnah. Sholat Jumat di saat kita hari Jumat itu mandi itu sunnah, kita mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau sudah berkeluarga menyebabkan mandi juga ya, mandinya 1 tapi karena 2 sebab karena hari Jumat dan sebab karena yang lain, mendapatkan 2 pahala. Semoga yang belum dapat jodoh cepat didapatkan jodohnya. Amin. Dan juga saudara, perlu kita ketahui keistimewaan semuanya hari Jumat tersebut. Wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, di saat hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menyeru bahwasanya kita disuruh salat. Ada hari yang lain, yaum sabat, ayo hari Sabtu salaton, enggak. Tapi Allah memuliakan hari Jumat untuk kita diperintahkan sholat Jumat wajib baginya, yaitu sholat Jumat. Jangan sampai yang hadir di sini yaitu majelis mantap, anggota mantap, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat Jumat. Diriwayatkan man taraka thalatha jum'atin min ghairi udhrin kutba minal munafiqin. Bagi siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia ditulis baginya dikategorikan orang yang munafik atau orang kafir. Lihat, tanpa uzur. Tapi kalau uzur Gus, tidak apa-apa, loro tipes, tidak apa-apa. Tapi ojo sampai pilek Gus, lek pilek tidak masuk uzur, dulur. Tidak masuk uzur, lek tipes tidak apa-apa. Pilek, bodrek waras. Ya, tapi kalau ada uzur tidak apa-apa. Karena sebab ya, tapi kalau nggak ada sebab wajib jangan sampai kita meninggalkan. Kemudian di antara lain juga ada hadis man sami'al adzan salasa jum'atin, di saat kita 3 kali mendengarkan azan sholat Jumat
tsumma lam yahdur, kemudian kita tidak hadir di salat Jumat tersebut, kutiba minal munafikin, kita juga dikategorikan orang munafik dan orang kafir. Jangan sampai insyaallah yang hadir di sini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taufik itu? Bukan pak kampung, Saudara. Taufik ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, semuanya orang itu mendapatkan hidayah sudah. Tapi kalau taufik ini kita dituntun sama Allah. Ayo dimudahno. Wabut kekili katanya yang melakukan hal kafian ini wabut. Ya, butuh taufik namanya. Ya, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadikan manfaat, yaitu untuk kita untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa di sini kesimpulannya? Jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Insyaallah mantap, sholat Jumat istiqomah wajib. Nanti bisa dikondisikan Mas Ayi, Mas Angga dan kawan-kawan yang lain buat pasukan penjemput sholat Jumat. Jam 10 keliling di rumahnya teman-teman untuk menggugai sholat Jumat. Siap, harus dibuat pasukan penyusul sholat Jumat, pasukan penyusul sebelum disusul malaikat. Nah, ini susul, dak kelem disusul ini susul malaikat ini. Nek kelem disusul malaikat. Susul malaikat. Susul maskengan, Gus. Insyaallah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aslamana wa tsabbit aqdamana ala siratal mustaqim. Wallahu ta'ala lam sab. Siril Fatihah.